Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deborah Itika Sari Tampu Bolon. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan membahas tentang bab-bab yang telah diajarkan oleh ibu dosen saya dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi. Bab yang pertama adalah anatomi dasar tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Latin ana yang artinya bagian atau memisahkan, dan tomi artinya iris atau potong. Artinya ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, di mana tubuh manusia terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Poin yang pertama untuk bab ini adalah tubuh manusia terdiri dari atom yang meliputi oksigen dan karbon, molekul meliputi protein, lemak, dan air, sel, jaringan, dan organ. Nah, poin yang kedua adalah anatomi juga mempunyai istilah, yaitu superior atau atas, inferior adalah bawah, dan anterior itu adalah depan, dan posterior itu adalah belakang. Nah, untuk yang bab yang kedua adalah pengantar fisiologi. Fisiologi berasal dari bahasa Latin nih, yaitu visi artinya cara kerja, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Pengantar fisiologi manusia adalah studi tentang fungsi dan mekanisme tubuh manusia. Fisiologi mencakup berbagai sistem tubuh, seperti sistem peredaran darah, pernapasan, pencernaan, saraf, dan endokrin. Setiap sistem bekerja terintegrasi untuk menjaga homeostatis, yaitu keseimbangan internal yang diperlukan untuk kehidupan. Beberapa konsep fisiologi manusia juga meliputi yang pertama homeostatis, yang kedua adalah sistem organ, yang ketiga adalah interaksi sel, dan yang keempat adalah regulasi. Nah, untuk bab yang ketiga adalah sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, tulang, sendi, dan jaringan ikat yang bekerja sama untuk memberikan dukungan, bentuk, dan mobilitas pada tubuh manusia. Sistem muskuloskeletal berfungsi dalam gerakan, penyangga tubuh, perlindungan organ, dan produksi sel darah merah. Kesehatan sistem ini penting untuk mobilitas dan kualitas hidup. Nah, yang bab keempat adalah sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah adalah jaringan yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah yang meliputi arteri, vena, kapiler. Nah, yang ketiga adalah darah. Fungsi utama sistem kardiovaskular adalah menjaga aliran darah, mendukung sistem dan mengatur jantung untuk metabolisme. Yang selanjutnya adalah bab kelima, sistem muskuloskeletal dan reproduksi wanita. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan ikat. Fungsi utamanya meliputi yang pertama adalah dukungan dan bentuk, memberikan struktur pada tubuh. Yang kedua adalah gerakan, otot bekerja sama dengan tulang untuk memungkinkan pergerakan. Yang ketiga adalah perlindungan, melindungi organ vital. Dan yang keempat adalah produksi sel darah merah. Tulang sumsum memproduksi sel darah merah. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita bertugas untuk reproduksi dan melahirkan. Komponen utamanya meliputi ovarium, tuba falopi, rahim, dan vagina. Nah, hubungan antara kedua sistem ini saling berinteraksi dalam beberapa cara. Yang pertama adalah dukungan fisik, yang kedua adalah hormon, dan yang ketiga adalah kehamilan dan persalinan. Kesehatan kedua sistem ini sangat penting untuk fungsi tubuh secara keseluruhan dan kualitas hidup. Nah, bab yang ke-6 adalah sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia bertanggung jawab untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Komponen utama ini meliputi hidung dan mulut, trakea atau saluran yang menghubungkan tenggorokan ke paru-paru. Nah, yang ketiga adalah paru-paru, yang keempat adalah bronkus atau bronchiolus. Nah, yang kelima adalah diafragma. Fungsi utamanya adalah pertukaran gas, regulasi pH, dan perlindungan. Nah, yang terakhir adalah sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama sistem saraf pusat atau SSP, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua adalah sistem saraf perifer atau SSP. Nah, terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan SSP dengan organ dan jaringan di seluruh tubuh. Terbagi menjadi sistem saraf somatik atau mengontrol gerakan sadar, dan sistem saraf otonom mengatur fungsi tidak sadar seperti detak jantung dan pencernaan. Nah, fungsi utamanya adalah pengelolaan informasi, koordinasi gerakan, dan regulasi fungsi tubuh. Itu saja yang bisa saya jelaskan.
Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf dan terima kasih.